وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه نية كل نية صالحة. بسم الله. Syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, meneruskan belajar kita bersama tentang fikih. Ini ada bab sholat khauf, sholat dalam posisi perang. Saya loncati karena mudah-mudahan ndak usah perang, aman. Faslun fil libas, fasal tentang pakaian. Wa yahrumu 'ala rijal lubsul harir, haram bagi orang laki-laki memakai sutra murni 100%. Kalau yang di pasaran itu ngomongi 100 paling mek suwida. Karena kalau udah 100 murni itu mesti 5 juta ke atas. Wa takhattum bidzahab, dan memakai emas, apalagi posisi corona tambah harum meneh. Soale sing perak ae didol apa meneh tuku emas. Wa yahillu linnisa, boleh bagi orang perempuan, karena memang perempuan itu zinah. Apa? Zinah, perhiasan. Perempuan itu perhiasan. Jadi memang ya diusahakanlah kita sebagai suami ya nukok emas, walaupun kecil-kecilan. Kalau mampunya kecil kok minta besar, tukok no peleng ceten emas, kon kalungan peleng. Wa yahillu linnisa wa qaliludz dzahab wa katsiruhu fit tahrim sawa.
Sedangkan sedikit dan banyaknya emas hukumnya sama bagi orang laki-laki, biar cek gak medoi. Wah, gitu ya. Jadi memang emas itu untuk perempuan. Wa idza kana ba'du saub ibraisaman. Jika ketika baju itu ada sebuah sutranya, wa ba'duhu qutnan, jadi campuran, ada sutra, ada katun. Ya, katun itu udah bahasa Arab. Cotton au katanan jazal boleh. Maka sutra wah boleh. Sarung-sarunge wong Madura zaman gurung corona. Saiki ganti atlas kaya wong Jawa. Malam yakun ibraisam ghaliban. Saya teruskan lagi pasal tentang bayani ahkami tazyizil mayyit wa ma yata'allaqu bih. Menjelaskan tentang hukum-hukum kita merumat, apa namanya merumat ini? Meramut mayit. Wa yalzamu fil mayyit arba'atu asya, wajib di dalam mayit 4 perkara. Yang pertama husluhu, maka memandikan mayit. Mandi itu penting. Makanya kalau orang Jawa itu mau mantenan ada acara siraman. Siraman itu kembange minimal telu. Bang napa? Mawar melati kenongo. Mawar itu falsafai niatan. Niat yang baik. Melati itu falsafahnya adalah dalam nurani, hati nurani. Kawin kok kapati niat tenanan, ini kawin-kawinan. Tuku nang sanur itu. Tidak boleh. Memang harus betul-betul niat. Makanya tidak boleh niat nikah mut'ah karena gak pati tenanan. Kemudian yang ketiga kenongo. Kenongo itu cara basa kenengo. Kalau niatnya baik dari hati nurani yang murni, maka mudah-mudahan apa yang diinginkan berhasil. Maka diunenkan mesti kalau orang Jawa. Mawar mawo arso. Nah, orang Jawa. Melati. Sing ngapal Pak Anu. Tidak saya teruskan. Mandi penting. Orang itu kalau tidak mandi itu ada 3 alternatif prediksi. Kok jarang mandi? 1, bisa jadi awake rodok remuk. Kados. Nuwane ya. Yang ketiga, kok aras-arasen mandi? Bisa jadi sirahe pikirane rodok remuk. Kok gak gelem blas mandi, perlu dimandikan, berarti modar wong ya. Penting mandi ini. Mandi penting. Yang keempat, bisa jadi alternatif wong mandi iku gak gelem mandi, wong gendeng. Hati-hati sampean. Pokoknya kok aras-arasan mandi, alamat rodok-rodok gendeng itu. Makanya orang gila itu mesti takut air. Kalau ada orang gila kok seneng banyu, itu duduk gila, ayanen. Paham ya? Nah, jadi orang gila itu mesti tiup metode terapinya direndam. Mesti direndam. Dalam bahasa Jawa disebut dikum. Kum itu basa Arab dari koma yakumukum,
artinya jumeneng, jejeg, dikum bene uratnya jumeneng, urat sarafnya mulai bagus, pikirannya bagus. Nah, itu dikum. Wa takfinuhu, mayit pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolati, yang keempat dikuburkan. 4. Yang lain-lain tambahan-tambahan, tapi yang paling inti adalah dimandikan, kecuali memang tidak bisa dimandikan, maka gantinya mandi tayamum yang dulu pernah dibahas. Ketika posisinya ini kalau dimandikan mereteli, jangan dipaksa dimandikan, tambah kabeh. Kemudian yang kedua adalah dikafani. Wa isnani la yuksalani wa la yusalla alaihima. Ada 2 mayit yang tidak usah dimandikan dan juga tidak usah disolati. Yang pertama, mayit meninggal dalam peperangan, yaitu orang yang meninggal mati syahid. Fi ma'rakatil musyrikin, dalam perang dengan orang musyrik. Iki sing repot perange gak ambek wong musyrik, koncone dhewe repot iki jenenge. Iki diarani sabilillah padha muslimi lah yo. Wasiktu alladzi lam yastahil sorihan. Yang kedua adalah bayi yang lahir dan posisinya dia diam. Maksudnya pas lahir itu kondisi mati. Idza stahalla, hadis Nabi, idza stahalla as-siktu ghusila wa sulliya alaih. Ketika bayi itu lahir kok bengok, berarti hidup, maka dia nanti dimandikan, wasulliya alaih, dan disolati, wa warisa wa wursa, dan mayit tadi itu berhak punya hak waris karena posisi ada kehidupan. Wa yughassalul mayyit witron, dan mayit dimandikan dengan posisi hitungan witir. Witir itu apa? 1, 3 ganjil. Wa yakunu fi awwali huslihi sidrun, dan di awalnya dikasih daun bidara. Daun apa? Bidara. Sekarang lagi marak soale gawe golek duit. Siapa yang menanam daun bidara, maka rumahnya ndak didekati setan. Tiba setanan kabeh. Soalnya ndak paham setan itu apa, ndak paham. Setannya ndak paham. Setan itu kalau diwujudkan, ya saya ini iso disebut setan. Setan itu kalau diwujudkan yang abstrak disebut dari jin. Yang bersifat material manusia, yang bersifat tidak material jin. Tapi setan itu sendiri apa? Ndak paham. Sehingga mosok ono setan wedi ambek sidrun itu. Hadis nabinya benar tapi pemahamannya yang salah. Setan itu sesuatu yang tidak material. Angin ini material apa enggak? Angin ini dimanapun ya ada terus. Nah, ini yang enggak material. Sama dengan malaikat. Jadi setan dan malaikat itu beriringan.
Samen dimanapun ya juga tetap dibarengi malaikat yang nanti memunculkan ilham, dan dimanapun samen berada juga tetap dibarengi setan yang memunculkan was-was. Masih samen a'udzubillah ya tetap ada, cuman hanya menjauh atau terhalangi, gitu aja. Kalau jinnya bisa jinnya dibuang, setannya yang wujud manusia bisa suruh pindah, ngaliorono pindah, jinnya bisa suruh pindah, tapi sifat syaitonia tetap ada. Makanya bingung kadang-kadang mengartikan hadis ketika bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setannya dibelenggu, tiba kesetanan kabeh wonge, karena ndak paham arti setan. Dikira setan itu wujud material berupa jin ataupun manusia. Oke, wa yakunu fi awali husli sidrun, daun bidara untuk menghilangkan bau dan cepat bersih, itu gunanya. Kalau di Indonesia biasanya ditambahin satu lagi daun kelor. Soalnya akeh susuk orang bayar tapi oleh susuk itu ya wong meduk, wong Induk anu itu wong Jawa. Dapat banyak susuk. Wa fi akhiri syai'un min kafur, dan diusahakan akhirnya juga dikasih kapur. Kapur itu menggarai perut. Makanya kita ini kalau membersihkan usus itu pakai gamping, jadi cepet resik. Pakai sidrun biar baunya wangi. Itu zaman dulu, zaman sekarang udah banyak pengganti daripada sidrun dan pengganti daripada kapur. Tapi tetap kapur itu lebih bagus karena dia lebih kuat. Wa yukaffanu fi salasati aswabibit. Jadi mayit itu sekali saja bersih cukup. 2 kali 3 kali sunnah. Sekali disiram tidak bersih, 2 kali tidak bersih, 3 kali tidak bersih, 4 kali tidak bersih, 5 kali tidak bersih, masih dianggap satu kali. Makanya nanti bersih dulu, setelah itu baru nopo bahasane, dikeduai, kemudian ditigai, keduai tigai. Untuk sunnah sama dengan wudhu. Wudhu itu tuntas semuanya, terkena semua, dianggap satu cukup. Berarti ketiganya adalah sunnah. Wa yukaffanu fi salasati aswabibit laisa fiha qamisun wala imamah. Pun kalau posisinya mandi, maka dia sudah memuat wudhu. Mandi itu sudah memuat wudhu, gitu. Maka orang yang mandi besar itu tidak disunnahkan lagi wudhu, kecuali dia tadi mikir tadi mandinya sudah selesai, tapi kemudian cik demek manuke ngono, akhirnya wis wudu meneh ae daripada kekhawatiran. Tapi aslinya sunnahnya kecil dulu baru besar. Maka disunnahkan sebelum mandi wudu dulu. Wudu dulu kemudian mandi. Lah kalau mayit, karena kita yang ini, jadi boleh-boleh saja. Misalkan setelah mandi, walaupun tidak disucikan wudhu, tidak diwudhui, dia sudah cukup. Cuman apabila diwudhuin lagi, yonda opo-opo, gitu ya. Boleh-boleh saja. Wa yukaffanu fi salasi abwabin, dan mayit itu dikafani 3 kain 3 lapis, laisa fiha komis, yang tidak memakai komis. Komis napa? Baju kurung itu nggih, gamis.
Bahasa sekarang gamis karena bahasane wong Yaman. Qaf itu dibaca ga. As-saqaf bacanya as-segaf. Wong Yaman. As-saqaf as-segaf. Komis jadinya gamis. Wala imamah, dan tidak ada imamah. Apa? Udeng-udengan nih. Wal mar'atu, imamah ya surban. Wal mar'atu fi khamsati aswabibin. Ini yang wajib. 3, kecuali tidak ada baju lagi. Ya sak cukupe, sak duwene, namanya ndak punya. Jadi kita ini alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya ndak pernah saya jumpai kita ini orang mayit sampai ndak bisa dikafani. Zaman Nabi itu terjadi. Mayit itu ndak cukup dikafani. Berarti kan nemen, Pak. Sahabat Nabi itu. Jadi ketika ditutupi kepalanya cuma satu, kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Ya Allah, melas ya. Kalau kita ini kadang-kadang saking wakai sampai didobel-dobel. Oh ya ndak usah lah. Ndak usah didobel-dobel. Daripada didobel-dobel, bajunya kasih ke orang sebagai sodakoh. Saya ini pernah ngelapisin ya namanya Pak Aji. Kemudian yang ini mengkafani didobel-dobel sampai kewandel mayit itu. Ini pernah haji, kain ikhram digawe meneh. Ini haji kedua ditewabai meneh. Astagfirullah. Ya kekno wong liya apa barokah haji, mudah-mudahan kain ikhramnya ini dia yang dikasih bisa berangkat haji. Neng kono ini empuk-empukan tetep atos saya. Dia ditewabai sampai banyak, Pak. Itu juga kurang baik. Jadi secukupnya aja. Wal mar'atu fi, sedangkan wanita 5 lapis. Laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Wa yukabbaru alaihi arba'u takbirat. Kemudian salatnya 4 takbiran. Yaqra'ul Fatihah ba'dal ula. Yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Nanti boleh diawali dengan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamd. Kalau langsung inni wajjahtu. Kemudian langsung Al-Fatihah. Wa yusalli 'alan nabi ba'da tsaniyah. Kemudian yang kedua membaca sholawat. Sholawat apa saja? Allahumma sholli 'ala Muhammad, Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Boleh, tapi yang paling sempurna sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli 'ala Muhammad, Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun. Itu paling sempurna. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalisa. Kemudian yang ketiga, takbir yang ketiga mendoakan mayit. Misalkan ucapan Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabr. Ya Allah, ini adalah hambamu. Ini adalah anak keturunan dari kedua hambamu, dari bapaknya. Dia keluar dari kenikmatan dunia. Nabi itu menganggap kita ini nikmat di dunia. Kok neng dunya akeh susah iku gak pati cocok ambek Nabi. Paham ya? Min rauhid dunya.
dari kelapangan, dari peristirahatan dunia, dari enaknya dunia. Kita ini didoakan, diinginkan oleh Allah, orang mukmin didoakan oleh Nabi di dunia ini nyaman. Makanya ndak usah gawe susah-susah. Digawe susah ya utange pancet. Wis ta lah. Wis susah kaya apa sampean gak turu direwangi, gak turu rong dina rong mengi, iku catetane nang BRI pancet. Wis mari harus kita ini belajar cerdas sudah. Jangan sampai ditipu oleh setan. Jadi ya wis babahno wis. Karena memang hutang itu ndak boleh dibayar dengan kesusahan. Dibayarnya dengan uang. Jelek duwe duit ya bayaran, ojo dibayar dengan kesusahan. Ya wis sembuh ngono ae mari wis. Nah ini latihan tapi kalau gini ndak bisa, soalnya gini nanti setannya itu masuk. Ketika setannya itu masuk maka menumbuhkan kesombongan. Seakan-akan kita ini bisa. Padahal yang bisa itu Allah. Kita ini tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan adalah Allah. Jadi wis ngono wis. Cuman kadang-kadang kita ini kebanyakan pikiran. Ya saya titip-titip. Ojo kakean pikiran. Tonggo kulon niku ndek ngenane mati. Terus ditakoni, nopo iku Pak Ustad? Kakean pikiran. Boleh mikir, tapi yang kira-kira kita mampu. Kalau ndak mampu, ndak usah dipikir. Wis gak mampu dipikir ya apa tetep ae. Maka kita berusaha untuk minta pertolongan Allah. Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kenikmatan, pujian, kemuliaan semuanya itu milik Allah. Uang semuanya Allah semua. Itu rakyat. Diucapkan kita bisa bayar hutang juga diizinkan Allah. Kita dulu bisa hutang juga diizinkan sama di ACC sama Pak Haji. Ya kalau non ACC ya Pak Haji. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad abduka wa rasul. Jadi dulu ya Allah dia itu bersahabat. Wa anta a'lamu bihi minna, engkau lebih tahu dari kami. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin. Sesungguhnya dia sekarang berada di kuburan. Wa anta khairu manzulin, engkau adalah zat yang paling baik untuk memanfaatkan. Wa asbaha faqiran li rahmatillah, dia butuh kepada kasih sayang. Wa anta ghaniyun an adabi, waktu kali gowo itu dumono mulai ke akal pokoknya sampean. Wa anta ghaniyun ya Allah, engkau maha kaya, engkau bisa tidak menyiksa saudaraku. Lek gak iso basa Jawa ae. Pokoke meneng atine donga. Wah, itu lebih bagus daripada ngomong kita isi dengan keliru. Allahumma dini fi man hadaita donga kuno sing diwaca. Wa qatina karahibina ilaika syufa'a alahu, dan sungguh kami datang kepadamu ya Allah, menginginkan kepadamu agar engkau menolong dia. Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsani, jika dia orang baik tambahkan kebaikan. Wa in kana musian fatazawwaj anhu, jika dia orang buruk maka ampuni dia. Walaqihi bi rahmatika ridhoka, ya Allah temukan dia karena rahmatmu,
itu. Wa fihi fitnatul qabri wa adzab, dan jagalah dia dari fitnah kubur, dari siksaan kubur. Wafsah lahu fil qabri, jembatkan kuburan. Di kuburan itu persis seperti ini, persis. Maka gambaran kuburan, gambaran akhirat itu gambarannya di dunia. Di dunianya kok ketok sumpah, malah barzah itu sumpah. Ini gambaran dunia itu gambaran alam barzah. Anjabi wajah fil ardo anjabi, ya Allah lebarkan. Makanya bahasa Jawanya jembarno kubur. Walakihi bi rahmatikal amna min adab. Itu hadis loh. Cuman yang diambil orang Jawa itu tadi. Muga-muga padang dalane jembar kubur. Ada orang mayit itu tidak padang dalane, mau dikubur di sana ditolak, dikubur di sana ditolak. Tidak ada. Mau di sana ditolak lagi, mau ini ditolak, bingung keluarga itu mau. Makanya doa ini doa Rasulullah, cuman diungkapkan dengan bahasa dijembarkan kuburnya. Kadang ada kuburan itu dikedok gak jeru-jeru, terus ada kok ketemu waktu, ketemu ini terus sudah dilebarkan. Kadang pas ketika mayatnya ditaruh gak cukup, sebelum di dalam kita sakit di sini. Nah, sampai pernah terjadi, akhirnya karena tidak bisa dimasukkan, akhirnya waktu ditepung ya, walakihi bi rahmatikal amna min adab. Maka kita diingatkan, siapa yang memberi keleluasaan orang, insya Allah akan diberi keleluasaan di dalam kehidupan dunia dan kuburnya serta akhirat. Sing entengan kata orang Jawa, entengan kalau kojone kepingin dituruk dan bulu mau. Nah ini sekarang mulai susah kan. Di daerah saya pun susah, tapi di daerah istri saya masih banyak. Kalau ada apa-apa itu langsung bilang, aku tak kenal. Dibayar tidak mau. Tapi kalau orang Banyuwangi, wis katanya ini repot, sungkan. Orang dulu itu luar biasa. Walakihi bi rahmatikal amna min adab hatta tab'atsahu aminan ila jannah. Jadi kuburan itu masa penantian, menanti untuk menuju akhir. Sama dengan bahasa hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu menanam, ditanam, nanti ngenteni kuburan. Panen aslinya di akhir. Ketika tanamannya bagus, nunggu tanaman bagus itu senang gak? Senang orang nunggu tanaman bagus itu senang. Kalau nunggu tanamannya jelek, susah. Maka ketika panen nanti juga susah. Itu gambaran dunia. Hatta taba'atsahu aminan ila rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi ingat, semuanya itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Wa yaqulu ba'da rabi', orang itu dosanya kayak apa? Selama dia masih yakin Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, diampuni. Kecil dosanya kayak apa? Allah masih gak enak itu gak merosot duit dosa. Walaupun sholatnya kayak apa, baiknya kayak apa, puasanya kayak apa, tapi kok merasa dia itu gak punya kesalahan, itu malah lebih jelek dibandingkan orang yang banyak dosa.
Allahumma la tahrimna ini baru apa? Ar-rabi'ah, kemudian yang keempat berdoa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa ya Allah, jangan kau halangi pahala kami karena menolong tadi mulai memandikan ajrahu wa la taftinna ba'dahu, menyolati wala taftinna ba'dahu, dan jangan kami diberi cobaan setelahnya. Ada enggak? Ada. Mayit itu meninggalkan cobaan, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz Imam Suyuti, iya. Ini Pak, mohon maaf, kemarin yang meninggal dunia itu punya hutang, katanya yang bayar sampean. Nah ini loh, itu ada. Wala taftinna, ada masalah banyak. Makanya doa ini penting juga. Jadi doanya untuk dirinya, ini untuk yang sholat loh ini, untuk yang sholat. Ada lagi orang yang meninggal itu ngetoki terus. Ya ada. Karena perlu orang, kalau kita ini punya masalah, kalau bisa nyolati. Biar wis ono ora api ambek aku. Wah, mau dikekoi beriman. Karena ada doa, Nabi itu mengajarkan doa. Allah wis walaupun dia sejelek-jeleknya nek wis mati tutupen. Ditutup kesalahan dia, kita dikasih doa. Allahumma la tahrimna ajrun wa la taftinna faqra waghfir lana wa doa yang umum yang kalau Indonesia ya, kalau Indonesia rata-rata ya doa yang ketiga, takbir yang ketiga, doanya Allahumma ghfir warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu'an. Kalau nggak hafal ya benar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari malaikat jalan. Oh no, yo moco-moco apa lah. Allah, kita ini suruh sholat itu mau suruh mendoakan yang meninggal dan juga mendoakan kita yang menyolat. Waghfir lana walahu wa yusallim ba'da. Kemudian salam yang terakhir. Jam 9. Saya teruskan sedikit. Wa yudfan, pun dari sini ada pertanyaan mungkin. Kali ada mobil. Kalau di Mekah itu biasanya rakaat yang ketiga lama. Tadi doanya lama enggak itu? Panjang. Yang ketiga tadi. Lama. Yang keempat pendek. Karena apa? Yang ketiga itu fokus mendoakan mayit. Jadi dulu itu memang kita dilatih oleh Nabi. Kalau mendoakan orang itu yang banyak. Itu cirinya orang ikhlas, cirinya orang baik. Itu mendoakan orang itu lebih banyak dibandingkan mendoakan dirinya sendiri. Lek keluar sampean dibantu. Itu tanda tidak ikhlas. Kalau mendoakan diri kita, sampai mulai sing butuh malaikat itu nampel ya, jauh aja. Tapi mendoakan orang jarang-jarang, jangan dibalik. Ajaran Nabi itu banyak mendoakan orang dibandingkan mendoakan dirinya sendiri. Itu cirinya ikhlas. Dan ketika dia ikhlas, maka disitulah banyak dikabulkan oleh Allah. Dan malaikatnya bilang gini, mudah-mudahan engkau seperti itu.
Ya Allah, Haji semua itu memperjuangkan musola sebegitu ini ya Allah, mudah-mudahan tubuhnya ditambah, bukannya tidak tambah. Didoakan, nanti malaikat itu amin. Mudah-mudahan engkau mendapatkan seperti. Jadi ada nasihat ini. Orang hidup itu satu, kita ini kalau melihat diri kita, maka kita suudon. Ini cirinya orang baik. Kalau melihat orang lain, husnudon. Ketika melihat diri kita suudon, walaupun sudah sholat, walaupun ini merasa belum tentu sholat saya sudah sempurna, masih banyak kekurangan. Ini kalian. Tapi kalau melihat orang lain, husnudon. Jadi ketika melihat orang itu walaupun hanya sedikit kebaikannya, kita husnudon luar biasa. Mau datang ke musola luar biasa. Tapi belum sholat Pak Ustaz, tidak masalah. Mungkin ini ngurusi kok. Sholat dan urusan lain lagi. Sudah datang saja, sudah alhamdulillah. Tidak ada yang sempurna. Melihat orang minum, kita husnudon. Perjalanan orang itu tidak mesti. Dulu kita apakah di musola terus? Belum tentu. Wong sing sergep pas corona ketok akhir. Ya gak corona mahir. Orang itu punya perjalanan. Sehingga ketika melihat orang minum, kita tetap mendoakan. Mungkin ini perjalanan dia sekarang belum baru. Mudah-mudahan ke depannya baru. Jadi melihat orang kita tidak merasa lebih baik. Jangan koyo-koyo sok-sokan melihat orang lain. Ini cirinya merokok. Nah, bodoh. Belum tentu yang sholat ini kemudian istiqomah terus, tidak mesti. Kemarin itu belum ada corona yang saudara insya Allah. Saat itu yang hitung-hitung. Berarti tidak istiqomah. Kita tidak semuanya berjalan. Maka ketika melihat orang lain berusaha husnudon, siapapun, sehingga karena ada husnudon, maka kita mau mendoa dan mau gabung. Terus gini kan, umbenan kan wen itu betul larang, aku betul murah kayu kopi. Biasanya lu gua kono, aku tak nunggu ini sing penting untuk disampung menelok teler itu jadi masing-masing punya perjalanan hidup. Jangan sampai yang sekarang sudah minum kopi merasa lebih baik dari yang terus latihan. Kalau kita ini tidak latihan gitu, nanti timbul kesombongan. Habis amal, sholatnya bagus, ngajinya bagus, tapi timbul sombong. Lebih baik merasa belum sempurna dan orang lain lebih baik dari dirinya, sehingga selalu introspeksi. Orang-orang ngomongnya kalau ngambil hadas kecil posisi banyak hadas kecil posisi banyak wudhu atau apa maksudnya? Wudhu. Hadas kecil itu mulu ya. Orang yang bersuci dari hadas kecil berarti wudhu dalam kondisi telanjang. Secara hukum sah, cuman secara etika kurang sopan. Sama dengan orang berkumpul dengan istri. Bojo-bojoku yo aku dhewe, masih udon kamar wong loro yo keras terserah aku. Nah, secara hukum boleh, tapi secara etika disuruh oleh Rasulullah yo ojo vulgar. Kok ben ono bedone ambek dosa. Walaupun
boleh. Sama dengan tadi ya. Jadi posisi tadi itu boleh. Enggak mahal mulai pesantren gitu. Secara hukum adalah boleh. Kecuali orang gak udah belejet mana kurang semangat. Oh, dimaafkan ya. Oke. Jadi secara hukum tidak mempengaruhi sah dan tidaknya wudu. Wudu itu syaratnya dan rukunnya tidak harus pakai baju. Yang pakai baju itu sholat, karena sholat itu harus menutupi aurat. Sedangkan wudu itu tidak ada syarat menutupi aurat, tapi disunahkan untuk menutupi aurat. Ibadah apapun. Kalau mandi besar yang tadi, mandi besar itu adalah menghilangkan hadas besar. Begini, ini kamar. Wah. Terus kemudian ini ada kamar kecil. Kalau ini dibersihkan semua, maka kamar kecil otomatis sudah kena. Makanya kalau mandi besar itu sudah tidak usah wudu. Tetapi secara sunnahnya disuruh yang kecil dulu baru yang besar. Makanya sunnahnya wudu, sunnahnya mandi, wudu dulu. Habis main wudu. Cuma umumnya orang kita karena nggak sama dengan zaman Nabi. Zaman Nabi itu air itu agak susah sehingga wudu mandinya itu secukupnya. Berhubung kita ini mandi banyak air, akhirnya sebenarnya mandinya itu sudah selesai, sudah sah. Cuma ini tuh juga perlu saya digosokin aja. Asalnya wes selesai kabeh, mau jadi ketoliman memang itu. Makanya karena itu akhirnya wudu lah. Untuk sebagai ikhtiar. Makanya tidak sama nanti, sama dengan di Indonesia. Jadi tidak usah kaku-kaku. Di Indonesia gini, orang baru belajar dari luar negeri. Tidak mandi ini. Tidak usah dimandi, tidak usah diwudui. Karena mandikan itu sudah selesai. Tidak usah wudu. Memang yang wajib adalah mandi. Maka tidak ada wajib wudu. Wudunya itu sunnah saja. Wajib mandi, maka tidak boleh diwudu. Kok tidak boleh? Orang itu punya wudu lagi boleh tidak? Boleh. Orang itu punya wudu, terus kemudian wudu lagi boleh. Orang itu sudah mandi, wudu lagi boleh tidak? Boleh. Jadi sehingga hal-hal yang seperti itu tidak usah terlalu diperdalam. Memang secara ininya seperti tadi, kalau diwuduin lagi juga tidak masalah. Di Indonesia rata-rata gitu, setelah mandi baru diwudu. Ini apa? Ibadah aja bu. Banyu yo akeh, kecuali dulu banyu air dah. Kalau udah dalam toilet, makanya tadi. Jadi ini balik lagi ke tentang wudu. Jadi syarat dan rukun itu dipahami dulu. Jadi syarat dan rukun itu dipahami. Lalu baca hadis Nabi. Ini kan ceritanya baca hadis Nabi. Terus kemudian tidak paham syarat dan rukun. Jadi hadis Nabi itu berpengaruh kepada akhlak. Secara hukum wudunya boleh sampai wudu belejet terus wudu itu syaratnya yang penting kakinya dibasuh, kemudian tangannya kan itu arjulakum wa aydiyakum wa arjulakum semuanya itu dibasuh, sah wudunya. Cuma soalnya malaikat ini nunggu ibadah ya coba malaikat model itu loh, kalau Abang rasanya jadi secara hukum tetap sah
Walaupun secara etika kurang baik. Nabi itu mengajarkan akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal. Wudhu di dalam WC juga boleh, cuman yang tidak boleh mengucapkan kalimat yang ada asmaul afdol, tidak boleh baca Quran. Berarti lek wudhunya di dalam kamar mandi tidak usah baca karena bismillah itu Al-Quran, bacanya di hati. Ini nanti sampai gunakan ketika kasus haji. Haji itu wudhu yo susah, ke kamar mandi yo susah. Akhirnya kalau ada kesempatan masuk kamar mandi, kencing dan berak sekaligus. Itu metodenya haji. Kalau berwudhu terus boleh metu meneh KTE, berkencing metu meneh wudhu. Ya 5 jam tuh, Pak. Ditinggal. Antrian ke kamar mandi sudah berapa jam, wudhu lagi berapa jam lagi. Makanya digunakan tidak di dalam. Secara ini boleh, yang penting tidak boleh mengucapkan kalimat Al-Quran dan sebagainya. Kalau mau nyebut ya di dalam boleh, jelas ya. Jadi boleh. Sama dengan yang tadi, orang bersenggama sampai kaki ini boleh. Bersenggama, bukan kebiasaan minum. Bersenggama, tangannya kok gini dewe. Bersenggama dengan istri. Bersenggama dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu pakaian kamu, terserah kamu model apa, model telanjang, joget-joget ini. Kalau di Mesir itu suruh joget. Jadi kalau pernikahan itu istrinya harus bisa tampil. Jadi laki-lakinya tampil. Mungkin ujungnya dapat insonya berubah koyo ketebok kosong. Nah itu suruh gini dulu. Makanya bapak-bapak itu gara-gara tidak puas dengan istrinya, nanti dulu segini. Nah, gitu ya. Jadi pada waktu bersenggama saja, itu saja Rasulullah mengajarkan etika akhlak. Jangan sampai terlalu vulgar. Makanya Nabi mengajarkan konslimutan. Sopo ngerti mau didelok anak itu dulu bahasa nenek semua. Lek sampean selimutan selamat. Lek sampean tidur becet dari anak. Oh, Rasulullah itu menjaga etika. Oke. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kemarin saya ada tamu BUMS berada di Hotel Sheraton, terus saya mengantarkan ke Polda, mengantarkan ke Pangdam. Nah di situ mudah-mudahan kali ini memang mau digenjot agar cepat buka. Tapi ini bocoran baru karena teman saya itu di bawah naungan Menteri Kesehatan itu ada katanya ditemukan obatnya corona, bukan vaksin di soko-soko. Ini obatnya, sehingga mudah-mudahan obat ini menjadi sebuah image internasional. Nanti semuanya bisa mudah-mudahan cepat dibuka oleh Allah. Dan yang pesan saya yang masih punya uang dan buku ini mumpung belum sehingga duit mudah-mudahan kita cepat buka dan mudah-mudahan diberkahi kita. Jangan lupakan silaturahmi. Ojo kalian ngomong wis wiritan kadang-kadang keliru. Wiritan kadang-kadang. Jangan lupa silaturahmi dan korban. Oh iya korban. Insya Allah. Sing penting niat. Ya. Yang pertama itu niat. Kita itu tidak punya kekuatan
kekuatan, yang punya kekuatan Allah. Walaupun sekarang sampai duit tapi gak niat, ya iso ae kok duit moro-moro muncul. Sekarang ini tidak punya uang tapi punya niatan yang sungguh-sungguh, kemudian ada pertolongan Allah, yo iso. Yang penting niat perkara kok dadi opo jare Gusti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.